Hai, perkenalkan saya Andi Anugrah Alif Saputra. Kali ini saya akan membahas mengenai ASEAN. Pertama, ada yang namanya pembentukan ASEAN. Menjelang berakhirnya konfrontasi Indonesia dan Malaysia, beberapa pemimpin bangsa-bangsa Asia Tenggara semakin merasakan perlunya membentuk suatu kerjasama regional untuk memperkuat kedudukan dan kestabilan sosial ekonomi di kawasan Asia Tenggara. Pada tanggal 5-8 Agustus, di Bangkok dilangsungkan pertemuan antara menteri luar negeri dari 5 negara, yakni Adam Malik dari Indonesia, Tun Abdul Razak dari Malaysia, S. Raja Ratnam dari Singapura, Narcisco Ramos dari Filipina, dan tuan rumah Tanat Koman yang dari Thailand. Pada 8 Agustus 1967, para menteri luar negeri tersebut menandatangani suatu deklarasi yang dikenal sebagai Bangkok Declaration. Deklarasi tersebut merupakan persetujuan kesatuan tekad kelima negara tersebut untuk membentuk suatu organisasi kerjasama regional yang disebut Association of Southeast Asian Nations atau ASEAN. Oke, selanjutnya. Dari 7 pasal deklarasi Bangkok itu jelas bahwa ASEAN merupakan organisasi kerjasama negara-negara Asia Tenggara yang bersifat non-politik dan non-militer. Keterlibatan Indonesia dalam ASEAN bukan merupakan suatu penyimpangan dari kebijakan politik bebas aktif, karena ASEAN bukanlah suatu fakta militer nih, seperti SEATO misalnya. ASEAN sangat selaras dengan tujuan politik luar negeri Indonesia yang mengutamakan pembangunan ekonomi dalam negeri, karena terbentuknya ASEAN adalah untuk mempercepat pembangunan ekonomi, stabilitas sosial budaya, dan kesatuan regional melalui usaha dengan semangat tanggung jawab bersama dan persahabatan yang akan menjamin bebasnya kemerdekaan negara-negara anggotanya. Kerjasama dalam bidang ekonomi juga merupakan pilihan bersama para anggota ASEAN. Hal itu disadari karena negara-negara ASEAN pada saat itu adalah negara-negara yang menginginkan pertumbuhan ekonomi. Meskipun demikian, kerjasama dalam bidang lain seperti bidang politik dan militer tidak diabaikan. Indonesia dan Malaysia misalnya melakukan kerjasama militer untuk meredam bahaya komunis di perbatasan kedua negara di Kalimantan. Malaysia dan Thailand melakukan kerjasama militer di daerah perbatasannya untuk meredam bahaya komunis. Akan tetapi, deklarasi Bangkok dengan tegas menyebutkan bahwa pangkalan militer asing yang berada di negara anggota ASEAN hanya bersifat sementara dan keberadaannya atas persetujuan negara yang bersangkutan. Pada masa-masa awal berdirinya ASEAN telah mendapat berbagai tantangan yang muncul dari masalah-masalah negara anggotanya sendiri, seperti masalah antara Malaysia dan Filipina menyangkut Sabah, sebuah wilayah di Borneo atau Kalimantan Utara, kemudian persoalan hukuman mati 2 orang anggota marinir di Indonesia di Singapura, kerusuhan rasialis di Malaysia, dan permasalahan minoritas Muslim di Thailand Selatan. Akan tetapi, semua pihak yang terlibat dalam permasalahan tersebut dapat meredam potensi konflik yang muncul sehingga stabilitas kawasan dapat dipertahankan. B. Pembentukan komunitas ASEAN. Setelah berakhirnya Perang Dingin pada dekade 80-an, isu-isu ideologi yang mengungkung dunia dan demikian halnya dengan ASEAN nih mulai tersingkirkan, dan kerjasama kawasan semakin intensif dan menyeluruh dalam berbagai bidang. Dalam upaya menambah integrasi dan kerjasama yang lebih kuat di antara negara-negara anggota, ASEAN bersepakat untuk mengembangkan suatu kawasan yang terintegrasi dengan membentuk suatu komunitas negara-negara Asia Tenggara yang terbuka, damai, stabil, dan sejahtera, saling peduli, dan diikat bersama dalam kemitraan yang dinamis di tahun 2020. Harapan tersebut dituangkan dalam visi ASEAN 2020 yang ditetapkan oleh para kepala negara atau pemerintahan ASEAN pada konferensi tingkat tinggi ASEAN di Kuala Lumpur tanggal 15 Desember 1997. Selanjutnya, untuk merealisasikan harapan tersebut, ASEAN mengesahkan Bali Concord II pada KTT ASEAN ke-9 di Bali tahun 2003 yang menyepakati pembentukan komunitas ASEAN atau ASEAN Community. Komunitas ASEAN terdiri atas 3 pilar, yaitu Komunitas Politik Keamanan ASEAN, yang kedua Komunitas Ekonomi ASEAN, yang ketiga Komunitas Sosial Budaya ASEAN. Indonesia menjadi penggagas pembentukan Komunitas Politik dan Keamanan ASEAN serta memainkan peran penting dalam perumusan 2 pilar lainnya loh. Oke?
Selanjutnya yaitu pada KTT ASEAN ke-10 di Vientiane, Laos pada 2004, konsep komunitas ASEAN mengalami kemajuan dengan disetujuinya 3 rencana aksi untuk masing-masing pilar yang merupakan program jangka panjang untuk merealisasikan pembentukan komunitas ASEAN. KTT tersebut juga mengintegrasikan ketiga rencana aksi komunitas ASEAN ke dalam Vientiane Action Program sebagai landasan program jangka pendek menengah untuk periode 2004 sampai 2010. Upaya kesepakatan pembentukan komunitas ASEAN semakin kuat dengan ditandatanganinya deklarasi Cebu mengenai percepatan pembentukan komunitas ASEAN pada tahun 2015 oleh para pemimpin ASEAN pada KTT ke-12 ASEAN di Cebu, Filipina tanggal 13 Januari 2007. Dengan ditandatanganinya deklarasi tersebut, para pemimpin ASEAN menyepakati percepatan pembentukan komunitas ASEAN dari tahun 2020 menjadi tahun 2015. Seiring dengan upaya perwujudan komunitas ASEAN juga menyepakati untuk menyusun semacam konstitusi yang akan menjadi landasan dalam penguatan kerjasama. Dalam kaitan ini, proses penyusunan Piagam ASEAN dimulai sejak tahun 2006 melalui pembentukan kelompok ahli dan kemudian dilanjutkan oleh gugus tugas tingkat tinggi untuk melakukan negosiasi terhadap draft Piagam ASEAN. Nah, pada usia ke-40 nih, tahun ASEAN, para kepala negara atau pemerintahan ASEAN pada KTT ke-13 di ASEAN di Singapura bulan November 2007 telah menandatangani Piagam ASEAN yang mengubah ASEAN dari organisasi yang longgar menjadi organisasi yang berdasarkan hukum dan menjadi subjek hukum. Piagam ASEAN mulai diberlakukan pada tanggal 15 Desember 2008 setelah semua negara anggota ASEAN menyampaikan ratifikasi kepada Sekretaris Jenderal ASEAN. Peresmian mulai berlakunya Piagam ASEAN tersebut dilakukan oleh Presiden RI SBY di Sekretariat ASEAN. Untuk Indonesia, pemberlakuan Piagam ASEAN ini disahkan melalui Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 2008 tentang pengesahan Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Implementasi Piagam ASEAN juga mulai ditegaskan pada KTT ASEAN ke-14 di Hua Hin, Thailand pada tanggal 28 Februari sampai 1 Maret 2009. Piagam ASEAN adalah dokumen ASEAN yang mengubah ASEAN dari sebuah asosiasi yang longgar menjadi sebuah organisasi internasional yang memiliki dasar hukum yang kuat, dengan aturan yang jelas serta memiliki struktur organisasi yang efektif dan efisien. Piagam ASEAN ditandatangani pada KTT ke-13 ASEAN pada tanggal 20 November 2007 di Singapura oleh 10 kepala negara pemerintah negara anggota ASEAN. Komunitas ASEAN berpusat pada masyarakat untuk penguatan kesetiakawanan dan persatuan dalam perbedaan ciri-ciri kebudayaan antar negara anggota ASEAN. Persatuan dan kesetiakawanan tersebut dibangun melalui penguatan identitas bersama dan pembangunan masyarakat yang saling peduli, berbagi, dan harmoni. ASEAN juga bertekad untuk memperkuat persatuan dan saling pengertian terhadap perbedaan kebudayaan, sejarah, agama, dan peradaban. Pada 22 November 2015, 10 negara anggota ASEAN menandatangani deklarasi komunitas ASEAN. Selanjutnya, pada 13 November 2017, para pemimpin tingkat tinggi ASEAN meluncurkan Master Plan Konektivitas ASEAN 2025. Tujuan ASEAN yang pertama, mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan kebudayaan di Asia Tenggara. Kedua, memajukan stabilisasi dan perdamaian regional di Asia Tenggara. Ketiga, sebagai tempat kedudukan sekretariat tetap yaitu di Jakarta. Keempat, menyediakan bantuan satu sama lain dalam bentuk fasilitas-fasilitas latihan dan penelitian. Kelima, kerjasama yang lebih besar dalam bidang pertanian, industri, perdagangan, pengangkutan, komunikasi, serta usaha peningkatan standar kehidupan rakyatnya. Adapun peran Indonesia dalam ASEAN, yang pertama, sebagai negara pamrakarsa berdirinya ASEAN. Yang kedua, sebagai penyelenggara KTT 1 dan 9 yaitu di Bali. Ketiga, sebagai tempat kedudukan sekretariat tetap yaitu di Jakarta. Keempat, turut menyelesaikan pertikaian antar bangsa atau negara. Kelima, mendukung kesepakatan bahwa Asia sebagai kawasan yang bebas, damai, dan netral. Keenam, menyelesaikan Jakarta Informal Meeting atau JIM untuk meredakan konflik di wilayah Kamboja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang OKI. OKI merupakan salah satu forum internasional di mana RI dapat menyuarakan multilarisme
penghormatan pada hukum internasional dan situasi yang mengancam perdamaian internasional. Tujuan OKI meningkatkan solidaritas Islam antar anggotanya. Kedua, berusaha menghapuskan perbedaan rasial kolonialisme dalam segala bentuk dan manifestasinya serta masalah diskriminasi. Tiga, mengkoordinasi usaha-usaha untuk melindungi tempat-tempat suci Islam. 4. Membendung dan membentuk perjuangan rakyat Palestina untuk memperoleh hak-hak serta tanah airnya. 5. Memperteguh perjuangan Islam dengan maksud melindungi kehormatan, kemerdekaan, dan hak-hak nasional mereka. Peran Indonesia dalam OKI. Indonesia menjadi salah satu dari 24 negara yang menghadiri KTI di Rabat, Maroko. 2. Indonesia mempelopor gagasan perlunya tata informasi baru dunia Islam. 3. Sebagai Ketua Komite OFSIC yang berupa menyelesaikan konflik di Filipina. 4. Tuan rumah konferensi tingkat materi KTM OKI ke-24 di Jakarta 1996. 5. Tuan rumah konferensi tingkat tinggi luar biasa OKI 2016. Jadi itulah tujuan, peran dari OKI dan pengertian dari OKI. Sekian dari saya, terima kasih. Deklarasi di Juanda dicetuskan oleh Juanda pada 13 Desember 1957 mengenai batas-batas laut didasarkan pada prinsip Archipelago State. Tujuan dari deklarasi Juanda dapat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, mewujudkan bentuk wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang utuh dan bulat. Kedua, menentukan batas-batas wilayah yang jelas dari Republik Indonesia sesuai dengan prinsip-prinsip negara kepulauan. 3. Mengatur lalu lintas pelayaran yang damai serta pada saat yang sama dapat menjamin keutuhan dan keamanan Republik Indonesia. Peran Indonesia dalam Deklarasi Juanda. Isi Deklarasi Juanda bahwa Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan yang memiliki corak tersendiri. Ketentuan Ordonansi tahun 1939 yang dianut sebelumnya dapat memecah belah kesatuan dan kedaulatan Republik Indonesia. Ketiga, bahwa sejak dahulu Kepulauan Nusantara ini merupakan salah satu yang tidak dapat dipisahkan. PBB pada tahun 1982 menetapkan Konvensi Hukum Laut Ketiga. UNCLOS dikeluarkan pada tahun tersebut serta diratifikasi oleh mayoritas negara-negara dunia. Keputusan ini diratifikasi Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang pengesahan UNCLOS 1982. Adanya deklarasi di Juanda merupakan peranan besar Indonesia dalam mewujudkan sebuah konvensi hukum laut yang disepakati dunia, memberikan ketegasan serta kejelasan dalam urusan laut yang sangat penting bagi negara kepulauan seperti Indonesia. Jakarta Informal Meeting. Peran Indonesia sebagai anggota ASEAN dalam membantu menyelesaikan masalah Kamboja adalah menyelenggarakan Jakarta Informal Meeting atau JIM. Jakarta Informal Meeting atau JIM adalah sebuah perundingan perdamaian antara Kamboja dengan Vietnam yang dibantu oleh Indonesia. JIM dilaksanakan sebanyak 2 kali, yaitu pada Juli 1987 dan Februari 1989 di Jakarta.
Hasil dari Jim 1 adalah tercapainya gencatan senjata setelah Kamboja dan Vietnam dipertemukan. Selain itu, Vietnam bersedia menarik pasukannya dari Kamboja dan diturunkannya pasukan PBB ke perbatasan Kamboja. Sedangkan Jim 2 dilakukan untuk menindaklanjuti hasil dari Jim 1. Perjanjian Paris. Upaya Indonesia dalam menyikapi konflik yang terjadi di Kamboja melalui Jim kemudian dilanjutkan dengan Perjanjian Paris atau Paris Peace Agreement yang disetujui oleh 19 negara, termasuk Kamboja dan Vietnam. Kesepakatan ini menjadi tanda berakhirnya perang antara Vietnam dan Kamboja. PBB juga turut mengirim pasukannya ke Kamboja untuk menjaga perbatasan serta membantu mengatasi kerusakan masif yang diakibatkan oleh perang. Seluruh tawanan perang dibebaskan, serta seluruh pasukan militer Vietnam ditarik dari Kamboja. Setelah Perjanjian Paris ditandatangani, Kamboja mulai membangun kembali pemerintahannya yang dibantu oleh negara-negara lain di bawah PBB.